Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala rasulillah ibnu abdillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam narasi milenial kali ini, Wusyur Bias, kita akan membahas mengapa sebagai milenial muslimah sejati, kita perlu meneladani Khalid bin Walid, pedang Allah. Pada era Kekaisaran Romawi Bizantium dan Kekaisaran Sasaniyah Persia, Islam berkembang dan menyebar luas ke seluruh dunia. Dan kekuatan superpower ini tumbang hanya dalam waktu 18 tahun saja. Dalam genggaman para pejuang muslim, penaklukan ini terus meluas hingga ke wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Tengah. Di sepanjang era ini muncul panglima-panglima perang besar yang mencetak sejarah peradaban dunia Islam. Salah satunya adalah panglima perang muslim pertama, yaitu Khalid bin Walid. Awalnya Khalid adalah musuh tentara muslim, namun prajurit yang paling ditakuti di suku Quraisy ini bertolak hijrah ke Islam, menjadi salah satu pemimpin militer Islam terbesar sepanjang masa. Pedang Allah itulah gelar dari Nabi Muhammad SAW yang disematkan kepadanya. Berbicara mengenai Khalid bin Walid, pasti sahabat ingat dengan kisah pertempuran Perang Uhud sebelum masuk Islam. Khalid menjadi penyebab kekalahan pahit tentara muslim. Dalam pertempuran ini, suku-suku yang berkoalisi dengan suku Quraisy di Mekah ingin membalas dendam atas kekalahan mereka dalam pertempuran Badar. Hampir 300 prajurit muslim berhasil mengalahkan tentara Quraisy yang berjumlah ribuan. Namun kemenangan gemilang ini berujung pada kekalahan. Saat itu Rasulullah menempatkan sekelompok pemanah di sebuah bukit terdekat untuk memberi perlindungan kepada bagian belakang tentara muslim. Nabi secara khusus menginstruksikan kepada mereka untuk tidak meninggalkan pos dalam kondisi apapun. Namun saat tentara muslim mendekati kemenangan, para pemanah meninggalkan posisi mereka terjebak oleh gemilang kemenangan. Hal ini mendatangkan ide bagi Khalid untuk menggunakan kelengahan para pemanah muslim untuk melakukan pembalasan. Bersama pasukannya, Khalid naik ke atas bukit dan mengalahkan tentara muslim. Saat perjanjian perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah Maret 628 Masehi berlangsung antara kaum muslim dan kafir Quraisy, sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad berkata kepada Walid, saudara Khalid, seseorang seperti Khalid pasti akan tertarik pada Islam. Walid kemudian mengirim surat kepada Khalid membujuknya untuk masuk Islam. Bulan Mei 629 Masehi, Khalid menuju Madinah dan bertemu kepada Amr bin Ash serta Utsman bin Talha yang juga menuju Madinah untuk masuk Islam. Mereka tiba di Madinah pada 31 Mei 629 Masehi serta segera menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Khalid kemudian diterima oleh sang kakak Walid bin Walid yang lebih dulu masuk Islam. Hal pertama yang dia minta dari Rasulullah adalah untuk berdoa kepada Allah agar memaafkan apapun yang telah dia lakukan kepada umat Islam. Rasulullah mengatakan kepadanya bahwa penerimaannya terhadap Islam berarti bahwa semua dosa masa lalunya telah diampuni oleh Allah, seperti kain putih yang siap ditoretkan tinta-tinta emas berjuang merapatkan barisan bersama kaum muslimin. Masya Allah ya sahabat, bukankah pemuda-pemuda Islam sangatlah keren-keren? Mereka adalah pemuda yang cerdas dan berkualitas. Mereka menggunakan akalnya untuk berpikir. Berpikir yang tak sekedar berpikir, tetapi berpikir secara mendalam, berpikir dengan cemerlang, karena sejatinya inilah pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Menempatkan setiap pilihan dengan baik sesuai koridor Islam, merekalah itulah yang pantas kita jadikan bias kita setelah Rasulullah SAW. Berawal dari pertanyaan, di mana Khalid? Sapaan ringan dari Rasulullah dan sepucuk surat dari Walid saudaranya yang lebih dulu masuk Islam mengantarkan jalan hidayah bagi seorang Khalid, komandan kavaleri yang tidak pernah kalah dalam peperangan manapun. Keislamannya telah mengubah sejarah 6 tahun setelah perang Yarmuk. Keislamannya menambah kekuatan dan kemuliaan umat Islam. Keislamannya adalah izzah yang mengubah wajah dunia.
Wahai kaum milenial, mari belajar dan terus berproses untuk menjadi muslim yang lebih baik dan berkualitas, salah satunya dari masuknya orang yang banyak awalnya sangat membenci Islam, kemudian bertolak berjasa dalam Islam. Dengan segala kerendahan hati dan keikhlasannya karena Allah, Panglima yang tidak pernah terkalahkan, gunakanlah keistimewaan kita dengan cerdas sebagai manusia, makhluk yang berbeda dari makhluk yang lainnya, yaitu akal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.